Haji Fuad. Saya Haji Fuad. Saya mengulang tentang kejujuran tadi, paragraf kejujuran ya. Karena di sini ada mereka perlu kita bantu, itu yang menggelitik. Ada juga orang-orang sekitar kita yang tidak pandai untuk menerangkan dan menjelaskan apa yang dirasakan dalam hatinya. Ya. Bukan karena mereka tidak merasakan, tetapi karena mereka punya kejujuran tentang apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Sehingga tidak dapat ditemukan huruf, kata, dan kalimat yang dapat menerjemahkan kejujuran rasa mereka. Mereka perlu kita bantu dengan harapan dapat meringankan penderitaan mereka. Ini saya teringat dengan cerita Buya sebetulnya. Ini masalah sudut pandang. Ya. Dia jujur kok. Artinya ada seorang adik yang bapaknya sudah nggak ada, tapi diongkosin sekolahnya sama kakaknya. Tapi karena kakaknya galak, merasa galak terus ditampar terus. Segera malas ditampar, dipukul lah. Pokoknya segera untuk terus melanjutkan pendidikannya sampai dia lulus. Tetapi si adik ini ada dendam karena merasa dipukul terus dalam mengarungi kehidupan pendidikannya ini. Tapi sampai lulus. Akhirnya ada dendam ini sampai dia tidak nyapalah atau apalah, sehingga dia menderita sebetulnya. Ini jujur sebetulnya, dia jujur karena dia sakit, dia merasakan kesakit itu, ditampar itu. Tetapi sudut pandangnya dari sisi mereka, maka perlu kita bantu. Buya sering mengatakan harus merubah sudut pandangnya. Cerita kakaknya si adiknya diomongin sama Buya nih, kamu lulus enggak sekolahnya? Lulus. Terus siapa yang ngongkosin? Kakak. Berarti kakakmu itu adalah sungguh-sungguh untuk kamu jadi berhasil. Jangan kamu merasa sakit karena ini susah. Kamu sekolah ini susah, cari duitnya susah. Aku harus bantu. Jadi merubah sudut pandang bahwa sesungguhnya kakakmu itu sayang banget sama kamu. Sehingga kamu bisa berhasil. Tapi bisa ya semono kakakmu ini. Untuk membentuk dirimu itu segitu caranya, harus dengan tamparan karena dia nggak berpendidikan, jadi harus merubah sudut pandang itu sehingga si adik ini merasakan, oh kalau begitu kakak saya sayang sama, iya, kalau nggak sayang kamu nggak berlulus, nggak sekolah. Itu yang saya tangkap dari kejujuran ini. Terima kasih ya. Iya, oke, bagus sekali ini malam ini Haji Fuad cerdas. Iya. Perlu saya uraikan lagi. Ini kebanyakan pertengkaran antara kita lebih banyak berpulang kepada salah komunikasi. Miscommunication menjadi sumber masalah. Pertengkaran antara kita, antar partai, antar madhab, antar golongan, antar suku, antar negara. Itu karena masalahnya miscommunication, salah komunikasi. Termasuk juga penderitaan kita di dunia ini juga miscommunication Anda dengan Tuhan Anda sendiri. Ya. Anda tidak bisa menerjemahkan sinyal-sinyal itu. Dikasih nikmat kok nangis. Lagi dijonglokin malah ketawa. Ini kan terjadi persoalannya. Nah makanya betapa sulitnya membangun komunikasi yang produktif. Bahkan kebanyakan komunikasi yang terbangun sekarang adalah komunikasi yang destruktif. Komunikasi yang destruktif itu gimana? Ya artinya tidak bisa mengemas pikiran dengan kalimat-kalimat yang benar, dengan gestur tubuh yang tidak sesuai, ya kan? Atau dengan sikap dan sebagainya. Jadi sehingga menjadi miscommunication. Saya melihat sendiri, bukan katanya, tapi saya menyaksikan berulang-ulang. Suami istri setelah sholat isya ngobrol, mesra banget. Kok tiba-tiba jam 11 malam bertengkar? Dalam obrolan kemesraan ada ketersinggungan. Ngambek marah, gebrak meja, gebrak lagi, akhirnya dalam pertengkaran. Sehari-hari kita berkomunikasi banyak yang miscommunication.
Nah, kita dengan salah berkomunikasi saja untuk, nah itulah makanya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang membuat kita cerdas itu adalah penguasaan komunikasi, bukan matematika. Saya sepakat dengan filosofis pendidikan yang ada di Inggris untuk membuat anak cerdas. Itu dikasih bacaan-bacaan novel, puisi supaya perbenahasanya lengkap. Karena orang-orang yang pintar itu vocabulary-nya banyak. Kalau orang yang bodoh itu vocabulary-nya sedikit banget. Dengan keterbatasan maka saja. Satu contoh kena kita begini. Yang menyebabkan kita sering bertengkar antar mazhab, antar sekte ini karena ada hadis qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran sekalipun pahit. Resikonya demi kebenaran dia sampaikan sehingga orang itu tersinggung, terjadi permusuhan. Ya saya kira benar mah benar, tapi ya tidak disampaikannya seperti itu. Menyampaikan kebenaran itu bukan apa adanya, tapi dikomunikasikan dengan canggih yang secara produktif. Lah itu makanya memang benar, kafir betul itu. Artinya bungkus-bungkus apa namanya pohon yang besar dengan kain putih namanya kebuyut ya. Itu musyrik itu. Itu benar, saya setuju. Tapi caranya nggak benar. Obat saja pahit kok. Tapi kenapa orang minum? Karena dibungkus dengan gula. Ya kenapa kebenaran itu tidak dibungkus dengan gula supaya manis? Nah ini dalam apalagi dalam bidang agama, komunikasi kita akhirnya sebetulnya kan Tuhan kita sama. Allah, Nabi kita sama, Muhammad, kitab kita Al-Quran sama. Lalu kenapa kita jadi sekarang banjir darah pertengkaran? Itu karena miscommunication. Ada salah komunikasi yang tidak dikemas dengan baik. Itu. Jadi artinya suami istri juga miscommunication. Komunikasi yang salah. Masakannya memang nggak enak istri ini. Kalau kamu mengatakan, istrinya nanya, enak nggak masakannya bang? Sepah. Bener ngomongnya, tapi komunikasi yang salah. Tidak layak. Kalau saya gimana? Enak nggak? Selagi engkau tersenyum, semuanya sedap. Ini komunikasi yang produktif. Jadi komunikasi produktif itu kita memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, ya kan gitu, dengan cara yang tepat, ya, dengan metode yang cepat. Saya menagih orang, itu hak saya, dan saya dibenarkan orang itu punya utang. Utangnya sudah lama, sudah setahun baru bayar. Nggak salah menagih utang, benar, tapi tempatnya yang nggak benar. Karena komunikasinya juga berkaitan dengan tempat. Masa nagih utang, Pak Toto, kapan bayarnya? Ya marah dong. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Tapi kalau nagihnya di rumah kan dia juga baik-baik tuh. Betul nggak? Juga dikamen dengan baik. Itu juga Pak Toto, tolong dong. Ini sudah setahun dong, lunasin 5 juta. Saya lagi butuh banget, tolong kalian. Dia juga baik kok. Pak Kiai, saya kebetulan lagi nggak ada, tapi saya berjanji deh, kalau saya usahakan minggu depan. Kan baik tuh. Tapi kalau saya menangguhnya di sini gimana? Ini ada terjadi interpretasi yang lain bahwa Buya Sakur itu bukan lagi utang, tapi sedang mempermalukan saya. Jangan disalahkan ketika ada interpretasi seperti itu. Ya kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang lagi orang begitu ketemu, niat bayar nggak kamu nih? Cih. Jadi seperti itu komunikasi. Ini komunikasi ini dengan manusia jadi bertengkar, jadi bermusuhan karena miscommunication. Termasuk juga yang sehari-hari per detik per menit
kita melakukan miscommunication dengan Tuhan kita sendiri. Kita menangis menduga itu kita lagi dapat bencana, dapat belai. Padahal Allah sedang memberikan sesuatu. Sekarang saya mau nanya. Orang mobilnya hilang. Sedih nggak? Sedih. Padahal oleh Allah itu yang lama diambil mau dikasih yang baru, mau nggak? Berarti Anda itu kesalahan komunikasi dengan Tuhan dari titik tolak suudzon Anda kepada Tuhan Anda. Terima kasih.